goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Shalom, Shalom. selamat pagi untuk adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu kita tidak bertemu secara langsung, namun itu tidak akan mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi lagu Tangan Kanan Tangan Kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, mancung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita hendak berdoa. Untuk itu semuanya tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepalanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang senantiasa Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami hendak memulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami baca, boleh kami mengerti dan kami pahami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh,
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai lagu persembahan, mari kita menyanyi sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik masih semangat? Masih. Kalau begitu kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Lalu kita menyanyi sama-sama I Love You Jesus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Devi. Untuk itu mari kita sama-sama kita menyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baik, dipersilakan kepada Kakak Devi. Halo adik-adik, wah masih semangat? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Semuanya sudah sedia Alkitab belum? Ayo sediakan dulu adik-adik. Oke, semuanya sudah siap belum? Sudah? Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan mengumpulkan kami secara live streaming pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Biarkanlah firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami sepanjang kami mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau lihat video dulu. Oke?
Oke, kita putar videonya. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body, found that his tomb was empty and that he was no longer there. For he was risen. He was alive. Woohoo! What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." Eight days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Iya, kita sudah lihat videonya kan? Wah, suka sama videonya? Iya ya? Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Semuanya sudah dapat? Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke adik-adik, Kakak Devi akan membacakan untuk adik-adik ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, adik-adik, ya hari ini ceritanya tentang siapa? Thomas ya. Thomas itu siapa adik-adik ya? Thomas itu adalah salah satu dari 12 orang murid. Nah, Thomas ini biasa disebut juga dengan Didimus. Oke. Adik-adik masih ingat sebelum cerita Thomas ini kita pernah cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, waktu itu adik-adik, Maria dan perempuan-perempuan lainnya pergi ke kubur. Mereka kaget. Wah, di mana mayat Tuhan Yesus? Di mana? Siapa yang mencurinya? Langsung malaikat datang. Yesus sudah bangkit, ia hidup. Maria dan perempuan-perempuan itu bahagia dong. Bahagia. Mereka kemudian memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Mereka datang. Wah, Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Tetapi murid-murid terkejut dan tidak percaya. Masa sih Tuhan Yesus bangkit? Masa sih dia kembali dari kematiannya? Beberapa hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi saat itu ada salah seorang murid yang tidak ada. Kira-kira siapa adik-adik? Ayo, siapa kira-kira murid itu? Wah, ternyata murid itu adalah si Thomas. Thomas tidak ada di situ. Langsunglah murid-murid yang lain datang kepada Thomas. Thomas, wah Tuhan kita sudah bangkit. Wah, Thomas bilang begini, aku tidak akan percaya sebelum aku memasukkan jariku ke dalam tangannya, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Wah, siapa di sini kayak Thomas? Ayo, siapa di sini yang kayak Thomas? Kalau baru dengar berita itu, wah berita ternyata begini-begini, tidak langsung percaya, tidak bisa percaya sebelum sebelum saya lihat itu orang, saya tidak mau percaya. Siapa? Ayo, siapa? Ya, Thomas ini orang yang sulit percaya. Padahal adik-adik tahu tidak, Thomas itu adalah murid yang sudah melihat Tuhan menenangkan badai, Tuhan sudah membangkitkan orang mati, tapi dia masih sangat sulit untuk percaya. Nah, saat itu adik-adik, 8 hari kemudian murid-murid berkumpul lagi dan di situ sudah ada Thomas. Nah, pintu-pintu sudah terkunci semua. Kira-kira Tuhan Yesus mau datang dari mana kalau pintu-pintunya sudah terkunci? Itu namanya mujizat, itu namanya keajaiban adik-adik. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di situ. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau kakak Devi ada di situ, kakak Devi kaget ya. Aduh, wah, dari mana dia datang? Jangan-jangan dia setan ya? Atau dia hantu? Iya. Terus Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku dan cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Kemudian Thomas menyentuh itu dan Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus bukan hantu. Wah, Tuhan Yesus masih ada bekas luka di tangannya. Iya ya, berarti Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus benar-benar mengalahkan maut. Nah, di situ Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, kamu percaya karena kamu sudah melihat aku. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, adik-adik, tugas kita sekarang itu adalah percaya.
percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita. Selain percaya, kita juga harus berbuat semua apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah firmankan. Kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi sesama, mengasihi orang tua, rajin berdoa. Iya ya? Oh, ada satu lagi. Harus rajin belajar, harus rajin sekolah minggu adik-adik. Iya kan? Iya adik-adik. Berarti sekarang hidupnya kita harus mencerminkan Tuhan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke adik-adik, firman kita sudah selesai hari ini. Kiranya adik-adik mengerti, kiranya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupannya masing-masing. Oke? Semangat ya adik-adik, kita harus percaya dan kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari menutup firman ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarkanlah firman ini Tuhan Yesus dapat benar-benar kami lakukan. Kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan Yesus, sekalipun kami tidak melihat, tetapi hati kami tetap percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah segenap doa kami. Terima dan sempurnakanlah. Amin. Oke adik-adik, kita akan lanjut ibadah ya. Tetap di tempatnya, kita tetap akan memuji Tuhan. Oke, dadah. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Devi. Kiranya apa yang tadi kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi tersimpan dalam hati dan pikiran kita, sehingga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Kalau begitu kita bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama Kudaki-daki. Kita akan berdoa, untuk itu tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai beribadah kepadamu, kiranya apa yang tadi kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tuhan tolong lindungi kami sepanjang hari ini, besok, dan selalu terus. Haleluya, amin. Amin. Kita hendak mengakhiri ibadah ini, kakak undang bangkit berdiri dan kita menyanyi Mars Par. Aku anak sekolah minggu,
Aku berjanji mengikuti Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, harta dan harta persembahkan kepadanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Sampai berjumpa minggu depan.